Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita amalkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak marah. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana cara meredam amarah. Kita pingin marah nih, ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, kita harusnya marah, tapi kita tahan amarah kita. Bagaimana caranya? Nah, dikatakan cara untuk menghilangkan amarah atau meredam amarah itu adalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? I'tiqadu an la fa'ila haqiqatan fil wujudi illallah. Yakin bahwa tidak ada pelaku yang hakiki di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal khalqa alatun wa wasaid. Adapun makhluk itu hanyalah alat-alat, hanyalah sarana-sarana. Faman tawajjaha ilaihi makruhun min ghairihi syahida dzalika tauhidil haqiqi biqalbihi. Jadi kalau misalnya kita itu mendapatkan keburukan yang tidak kita sukai, kita yakini tidak ada keburukan yang sampai kepada diri kita kecuali itu atas izin. Tidak ada kebaikan yang kita dapatkan kecuali atas izin. Nah, ini kita tauhid. Orang itu jahat sama saya. Sebenarnya orang itu cuma alat. Orang itu cuma apa? Sarana Allah menguji kita. Loh. Allah ingin uji kita, tapi melalui orang itu. Maka ketika kita disakiti oleh seseorang, yang kita lihat bukan dirinya. Kalau yang kita lihat dirinya, dia sebagai pelakunya, kita akan marah. Tapi kalau kita lihat yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian untuk diri kita, maka siapa yang berani dari kita marah kepada Allah? Nonton nggih? Nah, niki memang agak dalam para hadirin. Tapi katanya niki termasuk cara supaya kita bisa meredam amarah. Karena kalau kita bilang begini, kok saya dapat yang buruk-buruk di dunia ini? Kalau kita menyalahkan Allah, na'udzubillahi min dzalik, imannya berbahaya nih. Kalau kita menyalahkan makhluk, berarti iman kita belum sempurna. Karena yang kita yakini itu tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita baca tiap hari. Harus meyakini bahwa tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Termasuk hal-hal yang buruk yang tidak kita sukai terjadi niku atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah ungkapan niki insyaallah bagus. Dikatakan, keberadaanmu di sisiku adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaiku. Halo. Keberadaanmu di sisiku adalah bukti bahwa Allah mencintaiku. Niki kalau misalnya kebetulan orang yang dekat dengan kita niki orang yang bikin kita marah selalu, insya Allah tidak terjadi di sini. Misalnya kita punya istri kita nih setiap hari bikin marah kita, atau suami kita setiap hari bikin marah kita, anak-anak kita bikin marah kita, maka dikatakan keberadaanmu di sisiku adalah bukti bahwa Allah mencintaiku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai seorang hamba kecuali hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian itu adalah tanda cinta dari Allah. Nah, itu cara yang pertama nggih, para jamaah. Cara meredam amarah adalah dengan meyakini bahwa tidak ada keburukan yang terjadi kepada kita, baik dari orang lain ataupun dari manapun, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk kita semuanya. Cara untuk meredam amarah yang kedua, al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki cara yang kedua. Tapi jenengan pas nyebut niki jangan sambil tunjuk orangnya. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, niki nuduh orang setan niki. Jangan kayak gitu. Niki kita setan niki di dalam diri kita. Dia yang membuat kita napa? Marah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, bukan dari setan yang di hadapan kita. Bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang selanjutnya wal wudu, berwudu.
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka berwuduklah dengan air. Fa innal ghadabu minan nar, karena marah itu berasal dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan api itu akan padam dengan air. Dalam riwayat lain dikatakan innal ghadaba minasyaiton, marah itu berasal dari setan. Wa innasyaitana khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan api itu akan padam dengan air. Oleh karena itu kita disuruh untuk berwudu. Ada juga cara yang lain disebutkan, kalau berdiri duduk, kalau duduk tidur, kalau tidur bukan tidur maksudnya apa? Apa istilahnya Pak? Rebahan gitu. Jadi kalau jenengan lagi berdiri marah, disuruh apa? Duduk. Kalau duduk disuruh rebahan. Kalau rebahan disuruh tidur. Ya, istilahnya semuanya kita lakukan nih langkah-langkahnya. Ada juga yang mengatakan di sini cara untuk meredam marah adalah mengingat keutamaan-keutamaan orang yang meredam amarahnya, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ngaten nggih? Jadi kita ingat apa pahala orang yang meredam amarah. Ternyata kita temukan di dalam Al-Quran, orang yang meredam amarahnya itu termasuk sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pengin masuk surga para jamaah? Pengin? Jangan marah. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang meredam amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Ini termasuk sifat-sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang meredam amarahnya, kaffallahu ta'ala anhu adzabahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meredam azabnya. Amin Allahumma. Jadi kalau kita sering sabar, tidak emosian niku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meredam azabnya dari kita. Amin Allahumma. Wa man khazina lisanahu, dan barang siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi auratnya, menutupi aibnya. Amin Allahumma. Jadi kalau kita itu banyak bicara, apalagi membicarakan keburukan orang lain, siap-siap keburukan kita akan dibicarakan oleh orang lain. Tapi kalau kita jaga lisan, kita tutup mulut kita, tidak membicarakan hal-hal yang tidak manfaat, apalagi membicarakan keburukan orang lain, Allah akan tutup aib-aib kita. Wa man i'tadzara ila Allah, dan barang siapa yang minta ampun, minta maaf kepada Allah, qabilallahu udzrah, maka Allah akan menerima permohonan maafnya. Amin Allahumma. Makanya kita disuruh para jamaah istighfar, disuruh taubat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini banyak sekali ya. Intinya kita disuruh mengingat-ingat niki fadilah-fadilah keutamaan kalau kita niku menahan amarah, meredam amarah kita. Ada sebuah kisah. Seorang pembantu, pasnya bukan pembantu niki, budak. Nah, budak niku artinya orang yang tidak memiliki dirinya. Orang ini dimiliki oleh orang lain. Ini namanya budak. Bisa diperjualbelikan. Ini namanya budak. Dulu ada seorang budak di rumah majikannya. Si budak ini membawa makanan. Ya katakanlah kalau makanan favorit di Solo apa gitu? Yang panas-panas, yang berkuah-kuah. Napa? Tongseng. Nah, tongseng. Niki jenengan bayangkan, budaknya niki bawa tongseng. Ternyata saat bawa tongseng mau ditaruh di meja makan,
Niki kakinya tersandung, kena karpet. Akhirnya tongsengnya terbang, kena kepala orang majikannya ini. Masya Allah, tongseng baru panas-panasnya nih, baru diangkat dari kompor nih, kena wajah dari majikannya. Kira-kira kalau kita jadi majikannya apa yang akan terjadi? Apa nih? Langsung eksekusi. Taktus, oh pokoknya masih dihajar nih kok. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Dikatakan majikannya ini sangat marah. Faqala al-khadim, maka budak itu berkata, ya maulaya, wahai majikanku, khudh biqaulillahi ta'ala, coba renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, budaknya pinter, dia tawarkan, wahai majikanku, coba renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wal kadhiminal ghaidha, termasuk sifat-sifat penghuni surga itu orang-orang yang menahan amarah. Masya Allah. Majikannya dengar, langsung berkata apa? Kalau begitu saya tidak marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu budaknya pinter, dilanjutkan ayatnya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan. Karena beda para hadirin, orang yang menahan amarah belum tentu memaafkan. Nggih napa nggih? Ditahan aja, tapi masih membara di dalam hati, tapi ditahan, tidak keluar. Niku menahan amarah. Tapi kalau memaafkan niku dihilangkan dari hatinya. Ngaten nggih? Wal afina 'anin nas. Budaknya membaca ayat itu, majikannya langsung bilang, kalau begitu kamu saya maafkan. Niki kena tongseng niki, Pak. Masya Allah. Panas. Wal afina 'anin nas. Afautu anka. Kemudian dilanjutkan sama si budak ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Apa yang dilakukan oleh majikannya? Kalau begitu kamu saya merdekakan, kamu bebas. Kamu sekarang bukan budak lagi, kamu bebas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ini ada 1000 dinar sebagai sangumu. Masya Allah. Niki mantap nopo buatan niki, Pak. Mantap niki. Ya, tapi ini pas kena orang soleh. Kalau orangnya kurang soleh, ya dibaca ayat juga tidak didengar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh yang apabila mengingat ayat-ayat Allah, kita langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam bab ini, dalam bab marah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menahan amarah, orang-orang pemaaf, dan juga orang-orang yang selalu melakukan kebaikan kepada orang-orang lain. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, niki kurang lebih seperti itu penjelasan tentang masalah marah niki. Intinya mari sama-sama kita bulatkan tekad untuk bisa mengamalkan hadis ini, dengan harapan mudah-mudahan semua yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, semua yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, karena kita termasuk orang-orang yang menahan amarahnya, termasuk orang-orang yang memaafkan orang lain, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu disenangi oleh makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal amin. Kata mawon para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawa wada'a bihi aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.